dengan Pak Muri, kita melanjutkan pembahasan mengenai hakikat ilmu kimia. Pada bagian yang kedua ini, kita mempelajari tentang keselamatan kerja di laboratorium kimia. Yang pertama yaitu tata tertib di laboratorium kimia. Kita harus mengetahui dan juga mentaati tata tertib selama bekerja di laboratorium kimia, sehingga kita dapat tetap terjaga keselamatannya. Yang pertama, yaitu menggunakan jas praktikum atau jas laboratorium. Kemudian, bila diperlukan menggunakan kaca pengaman. Kemudian, dan harus ini menggunakan sepatu tertutup ya. Jadi, kalau di laboratorium kita tidak boleh menggunakan sendal. Kemudian yang kedua, membaca petunjuk praktikum dengan cermat. Jangan sampai kita melakukan praktikum itu asal-asalan ya, dengan semau kita sendiri. Kemudian yang ketiga, yaitu tidak boleh makan dan minum di laboratorium. Kalau mau makan dan minum sebaiknya di kantin saja ya. Kalau di lab itu tidak boleh. Kemudian yang keempat, yaitu mencuci tangan dengan sabun dan air bersih sebelum dan setelah melakukan praktikum. Karena terkadang kita itu menggunakan bahan-bahan yang beracun ya, sehingga setelah selesai praktikum itu harus cuci tangan. Kemudian tidak menggaruk kulit yang terkena bahan kimia, karena akan sangat berbahaya ya, kulitnya nanti bisa lecet kalau pas kena zat kimia langsung digaruk. Nah biasanya itu dialiri dengan air keran atau air bersih yang mengalir. Nah berikutnya yaitu tentang penanganan alat dan bahan kimia. Ini perlu diperhatikan ya, karena ini sangat penting. Yang pertama, jika bahan kimia atau uap beracun telah memenuhi ruangan, segera lakukan evakuasi. Jadi semua yang ada di lab itu harus keluar, karena sangat berbahaya, itu bisa keracunan oleh gas. Kemudian yang kedua, zat kimia yang tumpah di meja praktikum atau lantai itu harus segera dinetralkan sebelum dibersihkan. Jadi jangan langsung dilap, tapi harus tahu dulu, misalnya ini yang tumpah asam, dinetralkan dulu pakai basa. Kemudian yang ketiga, untuk membaca tinggi larutan buret, maka kita harus melihatnya sejajar. Jadi misalnya buret panjang, ya kita melihat itu harus sejajar ketinggiannya. Jangan sampai buretnya di atas, kita lihat ke atas, ini nanti nggak akurat. Atau di bawah, kita lihat ke bawah, nggak akurat. Kemudian yang keempat, mengambil bahan yang menghasilkan gas berbahaya harus dikerjakan di lemari asam. Jadi kalau di lab kimia itu biasanya ada suatu lemari yang disebut dengan lemari asam. Itu nanti kalau kita mengambil zat yang menghasilkan uap atau menghasilkan gas yang berbahaya, atau misalnya asam yang kuat itu menghasilkan uap itu berbahaya kalau dihirup, maka harus di dalam lemari asam. Karena nanti lemari asam itu akan menyedot uapnya, kemudian dikeluarkan, atau ada zat absorben atau yang untuk menyerap zat berbahaya itu, gas berbahaya itu ya. Kemudian yang kelima, bahan kimia yang diambil tidak boleh dikembalikan ke wadah penyimpanan. Nah ini kita kadang lupa ya. Seharusnya kalau kita mengambil itu dikira-kira ya, kalau butuhnya misalnya 100 ml ya kita ambilnya 100 ml lebih sedikit. Jangan sampai ngambilnya banyak. Jadi kalau di lemari penyimpanan itu ada botol yang besar, kita tuang dulu ke gelas kimia misalnya. Nah, kalau sudah dituang ke gelas kimia, maka jangan sampai dikembalikan lagi ke botol penyimpanan. Karena bisa-bisa nanti kalau yang di gelas itu sudah tercemar atau tercampur zat lain, maka yang di botol akan rusak semua itu, atau larutannya itu sudah tidak standar lagi. Jadi yang kelima ini harus hati-hati ya. Jangan sampai mengembalikan bahan kimia yang sudah diambil ke wadah atau ke botol penyimpanan yang besar itu. Nah, berikutnya untuk penggunaan bahan kimia kita harus memperhatikan beberapa hal berikut. Ya, yang pertama ya, jangan menggunakan bahan kimia yang tidak jelas labelnya. Ini yang pertama ya. Jangan menggunakan bahan kimia yang tidak jelas labelnya. Lebih baik itu dibuang saja ya, atau dimasukkan ke tempat pengolahan limbah. Kemudian jangan menyentuh bahan kimia dengan tangan, karena kita nggak tahu ya. Karena kita tidak tahu bahan kimia ini kalau kena tangan bagaimana. Kalau itu asam kuat bisa-bisa melepuh kulit kita itu ya. Kemudian berikutnya, gunakan pipet untuk mengambil larutan.
Jadi kalau butuhnya sedikit, ambil pakai pipet tetes ya, tinggal dipencet, nanti larutannya masuk ke situ. Kalau butuhnya dengan volume tertentu ya pakai pipet volume ya, jenis pipet yang lain. Sehingga kita tahu nanti berapa volume yang tersedot ke pipetnya itu. Berikutnya, dilarang memanaskan atau menguapkan cairan organik di tempat terbuka. Nah, ini karena bisa menghasilkan uap yang mencemari lingkungan ya. Jadi harus ada tempat khusus di lab itu ya. Nanti ada penyedot gasnya yang berbahaya itu. Kemudian dilarang mencium aroma zat kimia secara langsung. Jadi misalnya kita punya gelas gitu, jangan langsung dihirup gitu ya. Nanti kalau gasnya beracun kita bisa langsung menghirup gas beracun, berbahaya. Jadi misalnya ini gelas kimia, cukup kibas-kibaskan gitu ya, dikibas-kibaskan. Nah itu untuk mencium aroma dari zat kimia ya. Kalau nggak perlu ya nggak usah dicium aromanya. Berikutnya, untuk bekerja di laboratorium tentunya kita membutuhkan alat-alat ya, alat-alat laboratorium. Banyak sekali alat-alat yang terdapat di laboratorium. Kita pelajari ya. Yang pertama yaitu gelas kimia. Gelas kimia juga dikenal dengan gelas piala atau dalam bahasa Inggris disebut beaker glass. Gunanya adalah untuk menyiapkan larutan. Jadi sebagaimana kita mau ngambil dari botol besar ya, botol penyimpanan itu kita tuang dulu di gelas kimia ini. Kemudian yang kedua yaitu labu Erlenmeyer. Bentuknya adalah seperti gelas kimia sebenarnya, namun lehernya ini mengecil, ada lehernya. Untuk mereaksikan larutan dan titrasi. Nah, mereaksikan larutan, jadi misalnya kita punya dua larutan yang mau direaksikan, maka dimasukkan ke dalam gelas ini bisa digoyang-goyang. Jadi goyang-goyang Erlenmeyernya sehingga tidak tumpah ya, karena lehernya ini kecil. Atau pada proses titrasi larutan itu juga bisa kita gunakan ini ya. Nah, kemudian yang ketiga gelas ukur. Ini gelas ukur ini untuk mengambil larutan dengan volume tertentu. Jadi misalnya kita mau mengambil 10 ml larutan, ya kita pakainya ini. Jadi tidak dikira-kira. Ini ada angkanya di sana ya. Misalnya 10 ml ya, nanti kita lihat angkanya 10 ml. Nah, berikutnya Bunsen. Bunsen ini adalah pembakar ya. Jadi sebenarnya ada lagi yang lain namanya pembakar spiritus, itu bahan bakarnya spiritus. Kalau ini Bunsen ini bahan bakarnya dari gas LPG. Jadi sama seperti kompor di rumah, cuma ini bentuknya beda. Bentuknya seperti lampu. Nah, ini gunanya untuk memanaskan larutan. Kemudian buret. Nah, buret ini untuk titrasi. Jadi zat nanti yang mau digunakan untuk menitrasi dimasukkan ke dalam buret ini. Sedangkan larutan yang mau dititrasi itu dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Sekarang yang keenam yaitu pipet tetes. Ini untuk mengambil larutan dengan jumlah kecil ya, tinggal kita pencet karetnya itu, lalu kita masukkan ke dalam larutan, lalu kita lepas. Nah, sehingga larutannya tersedot di dalam pipet tetes itu. Kalau mau mengeluarkan, tinggal nanti kita taruh di tempat tujuannya, pencet karetnya, nanti isinya akan keluar. Kemudian tabung reaksi dan rak tabung reaksi. Nah, ini untuk mereaksikan zat yang jumlahnya sedikit ya, yang muat di tabung reaksi tentunya. Kemudian rak tabung reaksi ini untuk menaruh tabung reaksinya. Kalau posisinya itu adalah bersih maka dibalik. Kalau sedang ada isinya maka menghadap ke atas ya, jangan dibalik tumpah nanti. Berikutnya, statif untuk menegakkan buret. Jadi kalau buret tadi kan terbuat dari kaca ya. Ketika proses titrasi itu dijepit pakai ini ya. Yang berdiri ini namanya statif. Sedangkan penjepitnya ini ya, penjepitnya. Aduh, ini ya, ini penjepitnya ini namanya klem. Klem itu untuk menghubungkan buret atau alat yang mau dijepit ini dengan statif ya. Statif itu tiang ini sama dasarnya ini namanya statif ya. Sedangkan penjepit namanya klem. Nah, berikutnya yang kelima, simbol-simbol berbahaya pada zat kimia. Kita harus tahu ketika menggunakan zat kimia ini sifat-sifatnya bagaimana. Nah, dengan melihat simbolnya kita akan tahu. Yang pertama, ada gambar ini seperti ledakan. Nah, ini menunjukkan bahwa
bahan kimia tersebut mudah meledak. Jadi jangan sampai didekatkan dengan api atau percikan api, atau mungkin jangan sampai berbenturan karena dia bisa meledak. Kemudian mudah terbakar. Tentunya ini kita sudah tahu ya, jangan sampai didekatkan pada api atau percikan api karena dia mudah terbakar. Kemudian simbol toksik atau beracun ini jangan sampai masuk ke dalam tubuh kita, nanti bisa keracunan. Kemudian yang keempat yaitu simbol korosif. Korosif ini kalau kena logam akan menyebabkan korosi. Kalau terkena jaringan makhluk hidup ini akan merusak jaringan makhluk hidup ya. Ini misalnya kena kulitnya bisa melepuh. Ini harus berhati-hati. Kemudian yang berikutnya simbol iritatif, ini tandanya silang. Ini bisa menyebabkan iritasi. Jadi ini nggak boleh bersentuhan dengan kulit. Ya, baiklah, demikianlah pembahasan kita mengenai hakikat ilmu kimia bagian kedua. Semoga bermanfaat dan semoga kalian semua selalu semangat belajar. Sampai bertemu lagi pada video Pak Nuri berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.